Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat Fatin. Mari kita terlebih dahulu membacanya. Mari kita mulai dari baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Ya, sekarang kita akan membahas cara membacanya. Perhatikan pada kalimat watini. Di situ ada tanda tasdid atau harokat tasdid. Nah, huruf ta itu harus didobel. Jadi bacanya bukan watini tapi dibaca wati. Wat. Itu t-nya ada double ya. Terus lanjut ke tini. Itu di situ ada kasroh bertemu ya sukun. Itu harus dibaca panjang, minimal 2 harokatnya. Jadi bacanya bukan watini, bukan pendek tapi panjang. Watini. Terus lanjut ke huruf wazai. Wazza itu di huruf za atasnya ada tanda tasdid. Huruf za berarti harus ada double juga. Jadi bukan waza tapi wazza. Terus di tun itu ada wawu sukun. Sebelumnya ada harokat dhamma. Itu di akhir kalimat namanya mad gharib disukun. Jadi bukan dibaca pendek tapi harus dibaca minimal 4 harokat. Jadi bukan wazaitun tapi wazaitun. Dibacanya agak lebih panjang. Jadi untuk ayat pertama dibacanya wattini wazaitun. Lanjut ke ayat 2. Waturi sinin. Nah, ada diperhatikan di kalimat tu ada domah bertemu wasukun. Itu namanya mad tobingi. Itu harus dibaca panjang. Lanjut ke kalimat sinin. Si itu juga panjang, ada kasroh bertemu ya sukun. Perhatikan di kata nin. Itu namanya mad gharib disukun. Ada mad tobingi di akhir kalimat. Jadi bacanya waturi sinin. Lanjut ke ayat yang ketiga. Waha itu di situ ada fathah panjang. Jadi harus dibaca panjang ya, jangan dibaca pendek. Terus lanjut ke akhir ayat 3. Amin. Seperti biasa, kalau ada mad tobingi atau ini ya, perhatikan kasroh bertemu ya sukun di akhir kalimat itu namanya mad gharib disukun. Ya, jadi dibacanya itu panjang minimal 4 harokat. Jadi bacanya wahadal baladil amin. Terus lanjut ke ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diperhatikan pada laqad itu huruf dal disukun namanya huruf qalqalah. Jadi jangan dibaca laqad tapi dipantulkan ya. Seperti laqad. Nah, itu harus dipantulkan huruf dalnya. Terus kholaq. Kholaq di huruf qaf itu juga harus dipantulkan. Itu namanya qalqalah. Kholaqnal ingsa
Diperhatikan di kalimat ingsa, nun sukun bertemu sin, itu namanya ikfa. Jadi dibacanya harus dengung. Ingsa, sa. Diperhatikan lagi di huruf sa-nya, sin. Ada sin di fathah, terus bertemu alif, itu namanya matobingi. Jadi harus dibaca panjang, jangan dibaca pendek. Jadi gini, ingsa, jangan dibaca ingsa. Jadi dibacanya insana. Lanjut ke kalimat fi, itu ada kasro bertemu ya sukun, harus dibaca panjang. Fi ahsani taqwim. Fi ahsani huruf qaf disukun, itu namanya juga huruf qalqalah. Jadi harus dibantolkan hurufnya. Terus wim, itu ada kasro bertemu ya sukun atau matobingi di akhir kalimat, namanya mad arid lis sukun. Jadi harus dibaca panjang. Jadi untuk ayat keempat bacanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lanjut ke ayat 5, summa, mim di tasdid harus ditahan dulu. Bacanya kalau setiap ada tasdid itu harus ditahan. Summa. Terus rodad dal disukun juga, itu namanya huruf qalqalah. Jadi harus dipantulkan. Jangan dibaca rodad tapi rodad gitu ya. Terus itu ada fathah panjang. Harus dibaca panjang. Rodadnahu asfalasa, sa ada fathah bertemu alif, namanya matobingi, harus dibaca panjang. Filin, seperti biasa kalau di akhir kalimat itu ada matobingi itu kan ada kasro bertemu ya sukun, fathah bertemu alif, domah ketemu sukun, itu pasti harus dibaca panjang. Jadi untuk ayat kelima bacanya summa rodadnahu asfala safilin. Lanjut ke ayat 6, illalladzina amanu. Manu itu dibaca panjang, ada dhamma bertemu sukun, namanya matobingi. Wa ngamilus diperhatikan di kata ngamilus, ada wawu, ada alif, ada lam, itu namanya alif lam samsiah. Jadi harus melebur ya, langsung melebur ke huruf shotnya. Jadi jangan dibaca wangamilus tapi langsung masuk ke huruf shotnya. Wangamilus so itu juga harus dibaca panjang, ada fathah panjang juga. Solihah di fathah panjang harus panjang. Di falahum mim sukun bertemu alif itu harus dibaca pendek, jangan dibaca dengung. Jadi jangan dibaca falahum tapi dibaca falahum. Ada mim sukun kok bertemu selain mim dan ba, itu harus dibaca jelas. Ajrun, jim disukun, namanya qalqalah ya. Jadi hurufnya harus dibantulkan juga. Run khoi, dhamma tanwin bertemu khoin itu harus jelas, namanya idhar. Setiap ada dhamma tanwin atau harokat tanwin atau nun sukun bertemu khoin itu harus dibaca jelas ya. Ajrun khoi, rumam nun, mam nu. Nah, mim sukun bertemu nun itu harus juga jelas. Mam nun itu mat ngarit lis sukun. Fama itu harus dibaca panjang manya. Yukad dibuka ba'dubit din. Seperti biasa setiap ada matobingi itu harus di akhir kalimat itu harus dipanjangkan. Alaihissallahu biahkamil hakimi. Alaihissallah, huruf Allah itu harus dibaca lo, bukan dibaca la, karena sebelum lafaz Allah di sini itu ada harokat fathah.
Jadi harus dibaca lo, jangan alaihissallah tapi dibaca alaihissallahu bi'ah kamil hakimin. Seperti biasa, mat arid disukun itu harus dibaca panjang. Nah, sekarang kita bahas artinya. Yang pertama, watini waszaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Lanjutnya yang kedua, waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Sekarang lanjut ke isi kandungan surat Atin. Surat Atin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Buruj. Nama Atin diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya buatin. Adapun isi kandungan surat Atin yaitu 1. Buatin dan zaitun merupakan kinayah atau ungkapan tentang kota Damaskus, tempat diutusnya Nabi Nuh, dan Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa. Yang kedua, Bukit Sinai adalah sebuah gunung atau bukit tempat Nabi Musa AS menerima wahyu dari Allah SWT. Yang ketiga, negeri yang aman yang dimaksud adalah kota Mekah. Allah bersumpah dengan 3 tempat tersebut, atau ada Damaskus, Baitul Maqdis, dan Mekah, sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah kepada para rasulnya, yang beberapa memang diturun kota tersebut. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Terus untuk yang selanjutnya nanti kalian bisa baca sendiri. Mungkin video ini kalian bisa stop sendiri ya, di pause sendiri. Nah, sekarang masuk ke perilaku kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman surat Atin. Beberapa contoh perbuatan yang sesuai dengan isi kandungan surat Atin yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari antara lain: 1. Taat beribadah kepada Allah. 2. Gemar bersedekah kepada orang yang membutuhkan. 3. Menolong teman yang kesusahan. 4. Berkata yang baik dan santun kepada orang lain. 5. Bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakannya. Masuk ke kesimpulan atau rangkuman ya. Yang pertama, mempelajari Al-Quran dapat dilakukan dan cara membacanya, menulis ulang ayat-ayatnya, menghafalnya, dan memahami makna atau kandungannya. Yang kedua, surat Atin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat, tergolong surat Makkiyah sebab diturunkan di kota Mekah. 3. Surat Atin berisi perintah untuk meyakini adanya wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada para rasul, dan perintah untuk selalu berbuat baik dan bersyukur agar Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala dan ridhonya. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Untuk menutup pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita tutup dengan bacaan selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.